Lalu pemirsa, bagaimana peluang timnas sepak bola Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Pagi ini kita akan berdialog dengan analis sepak bola TV One, Bung Bagus Priambodo. Bung Bagus, selamat pagi. Pagi, Bung Riki. Oke, malam ini kita akan menyaksikan laga paling bersejarah. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Seperti apa Anda melihat? Kalau kita melihat peringkat di 56 versus 133, bisa dikatakan ini bagaikan langit dan bumi, Bung? Ya, ini memang seperti langit dan dasar bumi mungkin ya. Agak terlalu jauh begitu. Tapi ya tadi seperti disebutkan bahwa memang ini adalah sejarah bagi Indonesia sendiri, bisa berada di kualifikasi atau fase terdekat sebelum Piala Dunia. Kita tahu bahwa di fase ini juara grup dan juga runner-up grup akan langsung menuju Piala Dunia 2026, ya kan? Sementara yang peringkat 3-4 masih akan diolah lagi oleh sistem yang di putaran keempat. Artinya ini langkah terdekat kita dengan Piala Dunia. Dalam sejarah ini salah satu yang patut diapresiasi ya. Karena mungkin tahun 85 yang kita mungkin agak lebih dekat dengan Piala Dunia 86, tapi tentu saja dengan format yang agak berbeda. Jadi saya pikir ini kita sangat antusias untuk menyambut laga pada malam hari ini. Kita ingin tahu sejauh mana kita bisa berbicara sebenarnya. Jadi bukan masalah menang kalah, tapi sejauh mana kita bisa berkontribusi atau sejauh mana kita akan berbicara di event yang besar. Di banyak negara, walaupun ini masih berbau kualifikasi, ini adalah World Cup, ini adalah Piala Dunia. Ini mesti kita rasakan bersama. Ini Piala Dunia, bukan sekedar turnamen-turnamen lokal atau turnamen-turnamen antar negara biasa. Ini Piala Dunia. Di berbagai negara ini sambutannya luar biasa. Bung Bagus, ada pertanyaan menarik. Sejauh mana peran atau katakanlah dari Martin Paes bisa berpengaruh baik bagi timnas? Iya. Sebenarnya para kiper kita yang sudah ada sebelum ada Martin Paes datang ini cukup bagus ya. Hernando Ari bermain cukup baik, demikian juga dengan Hernando Argawinata. Tapi Martin adalah kiper yang memiliki pengalaman internasional ya. Dia pernah bermain untuk Belanda U21, kemudian dia sekarang bermain di MLS di Amerika Serikat. Pengalaman internasional inilah yang kemudian diharapkan memberi booster tersendiri bagi pemain-pemain kita, bagi teman-teman gitu kan ya, yang ada di timnas terlebih dahulu, untuk berada di mindset yang sama, karena ini adalah Piala Dunia. Ini bukan lagi sekedar laga antar negara Asia Tenggara. Kita jarang berhadapan dengan Arab Saudi, jarang berhadapan dengan Jepang. Ini yang pengalaman seperti ini yang kemudian dibutuhkan oleh Martin Paes. Kita bisa optimis ya untuk malam ini ya. Bung Bagus, kita bicara rekor pertemuan timnas dengan Arab Saudi ya, katakanlah 11-0. Oke. Nah, bagaimana situasi yang akan terjadi? Seperti apa antusias mungkin para pecinta sepak bola tanah air untuk menyaksikan kita setidaknya bisa bermain imbang atau mungkin bisa mencuri angka di kandang Arab? Ya, dari rekor pertemuan memang tidak menguntungkan karena Arab Saudi adalah negara yang sudah 6 kali bermain di Piala Dunia. Kita belum. Kalau kita mau menghitung Hindia Belanda, Dutch Indies di tahun 38 mungkin. Tapi sebenarnya secara jujur ketika setelah proklamasi kita belum pernah main di Piala Dunia kan begitu. Rekor kita 11 kali kalah dan sekali seri dengan Arab Saudi. Ini menunjukkan kualitas. Artinya begini, ini membuat sebenarnya kita nggak perlu terlalu terbebani oleh rekor pertemuan-pertemuan karena kita memang jelas menghadapi lawan yang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia. Kita di Piala Asia relatif jarang kan begitu ya, tidak banyak. Ya sudah, kita harus bermain lepas. Just go with the flow aja. Anda punya plan apa, Sintayong punya plan apa, pemain punya rencana apa di kepala, lakukan. Itu yang paling baik yang saya pikir bisa lakukan. Secara lokasi kita kan sebagai tamu nih ya, bicara mengenai suhu, karakter lapangan segala macam, apakah ada kemiripan atau bisa mengambil poin dari situasi di sana seperti cuaca, suhu segala macam bagi timnas? Apakah kita akan bisa memetik setidaknya ada situasi fisik yang prima dari kondisi daerah di sana, Mas? Iya. Kalau dari cuaca sebenarnya memang tetap berbeda ya. Ke panasnya di Arab Saudi dengan panas di sini juga berbeda kan begitu. Pemain-pemain yang bermain di luar juga merasakan hal yang berbeda. Itulah kenapa mereka kemarin melakukan aktivitas cukup panjang 2-3 hari. Saya pikir memang secara internasionalnya memang mereka hanya punya waktu sangat sedikit gitu ya untuk beradaptasi. Tapi ya itu menjadi satu tantangan bagi para pemain ya. Sekali lagi kita memang jarang bermain di tempat seperti itu. Tapi kita ingat bahwa pada saat kualifikasi kita berhadapan dengan Irak juga, kita bermain di tempat yang kurang lebih sama juga kan gitu ya. Jadi saya pikir untuk adaptasi cuaca nggak ada masalah sih. Ini lebih pada keinginan para pemain untuk membuktikan diri aja. Baik, Bung Bagus, salah satu problem timnas ini adalah tidak ada goal getter. Coach STY katakanlah juga membawa pelatih khusus striker. Nah, seberapa efektif strategi ini, Bung? Ya, harus diakui terlihatnya kita nggak punya striker yang
killing ya gitu ya. Tapi kan secara permainan kan diatasi dengan banyaknya pemain-pemain sayap yang kemudian bisa menjadi mesin gol dari lini kedua. Baik. Itu yang selama ini dilakukan oleh STY. Nah, harapannya sebenarnya dengan hadirnya pelatih baru, para striker kita yang memang sangat jarang ini itu bisa efektif memanfaatkan peluang. Karena dalam kondisi bermain atau ketemu lawan yang sangat dominan, kita harus lebih efektif aja sebenarnya, Ki. Baik. Nah, susunan pemain pasti ini strategi yang sangat rahasia. Betul. Anda bisa melihat, memperhatikan seperti apa kira-kira nantinya Coach STY untuk memberikan porsi pemain di sana nantinya. Siapa akan menjadi striker dan segala macam. Anda bisa memberikan prediksi? Kalau melihat apa yang ditampilkan oleh Indonesia ketika berhadapan dengan Irak dalam 3 laga terakhir, maka sangat mungkin kita tim tamu ya pada malam hari ini ya. Sangat mungkin kita akan bermain sedikit lebih defense terlebih dahulu. Bertahan terlebih dahulu. Mungkin kita akan menggunakan pola 3-4-3 yang kemudian berubah menjadi 5-4-1 dan kita akan mungkin menemukan banyak-banyak pemain yang mampu mengatasi postur juga dan juga pola permainan Arab Saudi yang rapat ya. Saya sih melihat peran dari JIZ itu cukup penting pada malam hari ini karena Jordi Amat kan tidak bisa bermain karena cedera kan begitu. Dia akan menjadi komando di lini belakang dan kemudian untuk memudahkan rekan-rekannya bermain lebih compact gitu. Saya juga melihat ada kemungkinan Sandy Walsh akan dipasang di sebelah kanan terlebih dahulu daripada Asnawi untuk mengatasi tekanan dari pemain Arab Saudi yang memang cukup ini ya, para pemain Arab Saudi itu terkenal cukup lincah dan cukup liar dalam bergerak begitu. Bagaimana situasi kebatinan timnas saat ini? Apakah Anda sempat berinteraksi dengan coach di sana atau official tim di sana? Saya pikir antusiasnya luar biasa ya. Kita kemarin lihat sebagian pemain yang beragama Islam melakukan umroh terlebih dahulu di Mekah dan saya pikir ini juga langkah yang bagus ya bagi para pemain untuk menenangkan hati. Nggak perlu khawatir lah, saya pikir untuk masalah apa ya istilahnya kebatinan saya pikir tidak ada yang terlalu krusial. Semua berada dalam antusias yang sama dan ini memang laga yang berat secara teknikal kan begitu. Jadi bermain lepas adalah pilihan yang terbaik bagi para pemain, tapi tetap fokus ya. Bukan lepas kemudian mainnya hati ngaco gitu kan, tapi harus sesuai plan by plan. Karena Sintayong ini pelatih yang saya pikir rencana bermainnya jelas. Rencananya jelas, responsif terhadap apa yang dilakukan oleh lawan. Nah ini yang harus membutuhkan konsentrasi tinggi. Begitu. Baik, bicara peringkat dunia di FIFA, kita berada di peringkat 133 per Juli. Kemudian Arab Saudi 56. Nah, apabila Anda bisa mendeskripsikan jika kita menang, jika kita seri atau kita kalah, bagaimana situasi statistik peringkat Indonesia nantinya? Apakah akan melejit seberapa poin gitu, Bung Bagus? Ya, permasalahannya untuk ranking ini kan tidak cuma sekedar hasil yang kita raih ya. Kadang-kadang kita tidak bertanding, tapi kemudian sebelah-sebelah kita ini mengalami hasil buruk, kita bisa naik peringkatnya. Tapi yang paling penting lebih ini, sekarang bagaimana kita mengincar peluang-peluang yang ada. Salah satunya? Misalkan gini, kita mungkin tidak, katakanlah secara teknikal atau hitungan statistik kita kalah dari Arab Saudi. Tapi mau seberapa besar kalahnya? Seberapa besar kita bisa membalas nanti di Indonesia, kan begitu, karena kita masih punya laga kandang. Jadi ini sebenarnya hitungan-hitungan yang menarik. Semua pelatih itu pasti punya hitungan. Saya laga lawan hari ini, lawannya seperti ini, seberapa besar saya bisa mendekatkan gapnya, marginnya terlihat seperti apa. Nanti lawan berikutnya kita main di kandang seperti apa strateginya. Jadi sebenarnya yang menarik adalah bukan masalah kalau saya menang atau saya kalah, enggak. Tapi bagaimana pelatih itu menentukan game by game, day by day-nya seperti apa. Pendekatannya seperti apa, itu yang menarik. Bung Bagus, ada yang menarik dari para pecinta bola tanah air, mereka pasti ekspektasinya tinggi. Ini raihan tertinggi di timnas dalam sejarah sepak bola. Ada mungkin pesan-pesan buat para pecinta bola di tanah air ataupun di mancanegara terhadap dukungan terhadap timnas? Enjoy the game. Just enjoy the game. Nikmati permainan. Don't expect too much barangkali. Ini bukan masalah ekspektasi. Tapi bagaimana kita bisa menikmati apapun yang terlihat. Bahwa tim ini growth. Dalam 20 tahun terakhir kita nggak pernah tahu Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Ya kan? Tapi Indonesia sekarang bisa. Indonesia itu berada di posisi yang sangat menarik. Sama seperti kita kemarin di kualifikasi Olimpiade, kita terdekat. Kita kecewa, kita gagal main di Paris, kan begitu ya. Tapi seberapa jauh kita pernah berada di situ. Tahun 56 kita main di Olimpiade, terus kejadian terdekat dengan Olimpiade kemarin. Nikmati di prosesnya. Bahwa kita berada di jalur yang kurang lebih tepat. Yang pasti malam ini kita berdoa, mumpung bermain di Tanah Suci, semoga saja kita mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi, sesuai ekspektasi, yaitu lolos ke Piala Dunia. Yang pasti, ini sepak bola
ya kan? Ini masalahnya sebelum pertandingan dimulai semua itu 50-50. Oke. Ya, itu di atas 50-50. kertas beda dengan di lapangan tuh pasti. Iya, itu pasti. Ya kan, jadi artinya sebelum pertandingan semua possible. Kalaupun orang hitungannya cuma 10%, kita manfaatkan yang 10%. Baik, Bung Bagus Priambodo, terima kasih atas waktu dan juga analisa langsung dari Studio TV One Pulau Gadung, Jakarta.